Peluang ke semifinal terbuka, skema Garuda Asia lolos jadi perbincangan. Ujung tombak Garuda yang berpotensi jadi korban kedatangan Mauro Zylstra. Cetak gol fantastis, winger keturunan terbuka bela timnas Indonesia U20. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Peluang ke semifinal terbuka, skema Garuda Asia lolos jadi perbincangan. Fakta menarik datang dari hitung-hitungan timnas Indonesia U16 lolos semifinal Piala AFF U16 2024 setelah menang 3-0 atas timnas Filipina U16. Sebagaimana diketahui, skuad asuhan Nova Arianto kini mengoleksi 6 poin dan menempati posisi puncak klasemen grup A, di mana timnas Indonesia U16 memiliki surplus 6 gol tanpa kebobolan dari 2 laga yang telah dijalani. Sementara itu, posisi 2 ditempati timnas Laos U16 dengan poin 6 usai mengalahkan timnas Singapura U16 dengan skor 2-1. Mereka memiliki surplus 4 gol dari 2 pertandingan. Hitung-hitungan timnas Indonesia U16 lolos semifinal Piala AFF U16 2024 jauh lebih mudah. Jika Mirza dan kawan-kawan meraih kemenangan kontra timnas Laos U16, anak asuh Nova Arianto akan mengoleksi 9 poin alias nilai sempurna. Dengan begitu, timnas Indonesia U16 bakal finish di posisi puncak klasemen. Jika laga berakhir seri, maka Indonesia juga tetap akan lolos ke babak berikutnya sebab skuad Garuda Asia unggul dalam hal produktivitas gol. Namun cerita berbeda terjadi jika kalah dari Laos di partai terakhir. Skenario ini patut dihindari sebab Indonesia U16 harus bergantung dengan hasil-hasil dari grup lain, mengingat hanya diambil 1 dari 3 runner-up grup. Ujung tombak Garuda yang berpotensi jadi korban kedatangan Mauro Zylstra. Pertama, Dimas Derajat. Dimas Derajat mungkin sempat menjadi tumpuan utama timnas Indonesia di sektor penyerang depan dalam kurun tahun 2022 hingga tahun 2023. Namun seiring berjalannya waktu, faktor cedera dan kerap underperform membuatnya lebih sering menghuni bangku cadangan di timnas Indonesia di tahun ini. Bahkan namanya harus tergeser oleh Ragnar Oratmangun yang dinaturalisasi di awal tahun ini. Melansir dari laman transfermarket.co.id, penyerang berusia 27 tahun ini sudah membela timnas Indonesia sebanyak 13 kali dan mencetak 6 gol. Akan tetapi dengan degradasinya klub Persikabo 1973 ke kasta Liga 2, kemungkinan Dimas Derajat untuk kembali dilirik oleh Sintayong juga cukup kecil apabila dirinya tidak segera pindah ke klub Liga 1. Kedua, Hoki Caraka. Hoki Caraka bisa dibilang menjadi salah satu penyerang masa depan timnas Indonesia. Melansir dari laman transfermarket.co.id, penyerang berpostur 180 cm ini dianggap masih jauh dari ekspektasi dan memang memerlukan jam terbang lebih baik di klub maupun di tim nasional. Dirinya sejauh ini sudah mencetak 2 gol dari 6 laganya bersama tim nasional. Namun dirinya kemungkinan masih akan diberikan kesempatan oleh Sintayong mengingat usianya yang masih muda. Ketiga, Rafa Strijk. Nama Rafa Strijk tentunya mungkin cukup mengagetkan apabila harus tersingkir dari skuad timnas Indonesia jika Mauro Zylstra dinaturalisasi. Namun hal ini mungkin cukup realistis mengingat dirinya sejatinya bukanlah seorang penyerang murni. Melansir dari laman transfermarket.co.id, pemain asal klub Belanda ADO Den Haag ini telah mencatatkan 12 pertandingan di timnas Indonesia dan belum mencetak 1 gol pun sejauh ini. Belum mencetak golnya Rafa Strijk kemungkinan dikarenakan dirinya lebih sering bermain sebagai penyerang depan dibandingkan saat di klub yang dirinya lebih digeser ke posisi winger kanan atau kiri. Namun tentunya diharapkan dirinya bisa mencetak golnya yang pertama di timnas Indonesia. Cetak gol fantastis, winger keturunan terbuka bela timnas Indonesia U20.
Kabar menarik datang dari pemain diaspora Adrian Wibowo yang berhasil mencetak gol untuk klub MLS Leagues Pro Los Angeles FC itu dan membawa timnya menang 2-0 atas Town. Adrian Wibowo mencetak gol pada menit ke-75. Dia menyabar bola liar dari dalam kotak penalti untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan timnya dalam lanjutan MLS Leagues Pro 2024. Menyita statistik, Adrian Wibowo dipercaya tampil penuh dalam laga ini. Dia menjadi starter untuk bermain di pos sayap kiri dalam formasi 4-3-3. Gol ke gawang Town membuat pemain kelahiran 17 Januari 2006 ini telah mengemas 4 gol dan 1 assist dalam 9 laga untuk LAFC2 di MLS Leagues Pro 2024. Sebagai informasi, LAFC2 merupakan tim reserve dari Los Angeles FC yang bermain di kasta teratas Liga Amerika Serikat MLS. Klub ini pernah diperkuat oleh Gareth Bale pada 2022 lalu. Melihat statistiknya yang cukup mentereng, Adrian Wibowo bisa menjadi opsi pelatih Indra Syafri untuk Timnas Indonesia U20. Sebelumnya, nama Adrian Wibowo sempat menyeruak saat Timnas Indonesia U17 akan tampil di Piala Dunia U17 2023 pada November tahun lalu. Namun pemain keturunan Amerika Serikat Indonesia itu pada akhirnya tidak masuk radar pelatih Bima Sakti untuk memperkuat Garuda Asia. Kini Adrian yang berusia 18 tahun memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Namun sejauh ini tidak diketahui seperti apa sikap PSSI terhadap pemain muda ini. Yang pasti andai tidak dipanggil skuad Garuda, Adrian punya opsi untuk membela Amerika Serikat. Terlebih Adrian Wibowo tercatat telah tampil 3 kali untuk Amerika Serikat U17 di bawah asuhan Gonzalo Segares sejak 5 Mei 2022 dan berhasil membukukan 1 gol.